Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Saya ditekan, diintimidasi, bahkan masuk penjara. Anak-anak saya dimasukkan penjara, Pak. Kenapa, di mana keadilan? Saya ini warga negara Indonesia. Saya minta perlindungan hukum. Saya tidak sangka kalau kena tembak. Itu saya terkena, tidak sampai 1 menit langsung dapat rasa sakit. Jadi langsung, seperti kayak dilempar. Jadi dada ini langsung pegang. Saya pegang dada, saya kasih keluar tangan, saya lihat udah berdarah. Yang kami hormati, muliakan, banggakan, wabil khusus keluarga yang berduka, dan kita tunjukkan pada malam ini bahwa kita semua basudara atau torang semua basudara. Susilawati sama sekali tidak pernah menduga Senin 27 September menjadi hari terakhirnya tewas tertembak dengan peluru bersarang di dada. Kalau waktu di rumah sakit Pemundayan, kan orang minta otopsi. Pertama sih orang bilang iyo, otopsi. Boleh setahu berapa jam orang tunggu situ, sekitar 3 jam, 2 jam setahu orang tunggu situ. Pihak rumah sakit Pemundayan bilang, orang mau bercerita keluarga. Orang mau otopsi, tapi cuma luar. Karena waktu orang minta DP surat yang mau bikin otopsi itu, pihak Polres ngomong, enggak bakal kasih. Nggak tahu alasan apa dorang nak mau kasih itu yang surat itu dia, dorang perlambat. Jadi sampai sekarang, sampai hari ini Ibu belum menerima hasil otopsi apa sudah? Belum. Sampai sekarang 1 bulan lebih belum. Sampai sekarang kita nggak tahu hasil. Disinilah terjadinya bentrokan antara warga desa Torakat dengan preman bayaran dari PT Bulawan Daya Lestari pada 27 September 2021. Disinilah lokasi mereka, penjaga-penjaga dari PT Bulawan Daya Lestari yang menghalau masyarakat yang ingin naik memasuki lahan mereka karena lahan dari warga masyarakat adat ini diserobot oleh pertambangan ilegal yang sudah berlangsung 2 tahun ini, sehingga aksi bentrokan pun tidak terkendali. Namun sampai saat ini aktor intelektual di balik penembakan warga di sini masih belum terungkap. Desa Toruakat
adalah sebuah desa yang berada di Kecamatan Dumoga, Kabupaten Bolang, Mongondo di Sulawesi Utara. Terletak 200 km dari kota Manado. Penduduk Toroakat yang terdiri dari 6 dusun umumnya menggantungkan hidup dari sawah dan ladang. Belakangan, nama desa ini mencuat ke publik gara-gara konflik lahan antara warganya dengan perusahaan hingga menelan korban nyawa. Adi Runtuwene, petani jagung asal desa Toroakat, masih ingat betul kejadian berdarah hari itu. Bersama warga lainnya, ia juga turut aksi Senin 27 September lalu. Di hari yang sama, Armanto Damapoli, tetangganya, tewas tertembak. Ketika kami masyarakat sudah tiba di tempat ini, kami langsung dicegat oleh preman. Malah langsung didusuk pakai pisau. Ketika kejadian langsung didusuk pakai pisau, kami langsung menghindar, semua bubar. Ketika kami bubar, preman langsung turun dari belakang pos ini, langsung menembak. Ketika kami lari, langsung sama-sama dengan korban. Dia bilang dia sudah kena tembak. Hanya dalam hitungan menit, Armanto tidak kuasa menahan timah panas yang menerjang tubuhnya. Bapak dari 4 anak itu menghembuskan nafas terakhirnya di lokasi tambang yang dikuasai oleh PT BDL. Tidak hanya Armanto Damapoli, timah panas juga menerjang Septian Nangune. Nasib untung, meski proyektil 5,5 mm sempat bersarang di tubuhnya, Septian bisa diselamatkan. Meski begitu, pemuda ini sempat meregang nyawa. Pas saya kena tembak, itu masyarakat sudah kocar-kacir. Saat ini ada oknum yang preman ini, yang kelompok yang satu ini yang dari gunung ini turun. Nah itu mereka sudah turun dengan lengkap dengan sajam, baru terdengar buang bas tembak dorang. Jadi yang masyarakat ini sok kocar-kacir kan langsung ikut lari untuk menyelamatkan diri sendiri juga. Kan saya tanya, Dok, kira-kira kalau mau dikasih keluar itu tulangnya itu bagaimana? Dokter bilang mau dikasih keluar juga, tidak dikasih keluar juga tidak apa-apa, cuman efeknya besar untuk dia. Bilang ini tulang, karena dokter bilang kan kalau memang dia meleset sedikit saja, ya sudah. Tidak bisa dipungkiri, konflik lahan tambang kerap kali terjadi di negeri ini. Ketika kekuatan modal adu banteng dengan massa lokal. Tindak kekerasan kerap terjadi dari dua sisi. Namun tidak sepatutnya aparat penegak hukum yang harusnya berdiri di tengah-tengah berdiri condong ke salah satu sisi. Tahun 1999 hingga akhirnya tahun 2009 ia mengantongi kartu desa tanda kepemilikan tanah adat. Namun seiring waktu berjalan, luas lahannya terus berkurang. Lahan garapnya diserobot untuk pengolahan material emas PT BDL. Kita di sini ada usaha sedikit-sedikit, kecil-kecil. Tapi mereka bilang ini tanah negara. Bapak Andri tidak berhak mengambil tanah ini. Saya bilang saya punya kart. Pemerintah juga yang berikan ke saya kart ini. Atas nama Sengadi, kepala desa. Saya ini warga negara Indonesia, dilindungi.
Jangan dibiarkan seperti ini. Ketika kita mau datang di tanah kita, kenapa mau dibunuh? Ini tidak ada keadilan. Namun tidak hanya itu, ancaman pencemaran lingkungan juga menghantui puluhan hektar sawah ladang milik warga. Limbah bekas pencucian emas mengalir jauh hingga ke wilayah pemukiman. Periuk kehidupan warga turut terancam. Ini area persawahan yang dimiliki oleh warga desa Toroakat, sebagian ada desa Kanaan. Namun ketika ada kegiatan perusahaan di atas, sehingga sawah ini sudah tidak dikelola lagi sampai saat ini, karena ada material yang tertimbun dari atas di bawah hanyut oleh air. Situasi mencekam masih menyelimuti warga Toroakat. Mereka meminta pertanggungjawaban pihak perusahaan yang dianggap telah sewenang-wenang mengambil hak-hak warga. PT BDL diduga telah menyerobot lahan warga di kawasan perkebunan Bolingonggot. Padahal kawasan tersebut telah dimiliki secara turun-temurun oleh masyarakat adat. Sebetulnya masyarakat adat dalam konteks persoalan di Toroakat hanya menuntut hak yang memang sebenarnya itu adalah hak mereka. Karena bagi adat Bolamongondo, tanah adat itu adalah bagian tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat adat sejak awal. Nah kebetulan perusahaan ini masuk sejak awal, memang tidak pernah istilahnya bahasa Jawa bilang kelunungun terhadap masyarakat adat. Masyarakat adat itu kan sudah ada sebelum Indonesia merdeka. Jadi ada pengakuan hak asal usul. Ini tiba-tiba ada perusahaan masuk hanya dengan bermodalkan selembar kertas, kemudian mengusir masyarakat yang sudah ada di sana. Kepala Desa Toroakat menyebut, sengketa lahan dengan pihak BDL sebenarnya sudah terjadi sejak perusahaan beroperasi. Namun yang jelas, Desa Toroakat lebih dulu ada ketimbang perusahaan dan batas-batas perkebunan Bolingonggot juga sudah dibuat sejak tahun 1974. PT BDL sekarang menduduki di mana sih Pak? PT BDL menduduki di sini sekarang. Padahal kalau dari peta ini masuk ke desa adat Toroakat. Iya, ini peta. Peta dari tahun 74. Sebelum saya lahir, peta ini sudah ada. Jadi peta ini menunjukkan bahwa ini adalah yang di dalam peta ini adalah wilayah tanah adat masyarakat Desa Toroakat. Nah, posisi BDL dari waktu ke waktu masuk ke desa gitu. Jadi awalnya PT BDL dia di sebelah sana, dia belum masuk ke sini. Nanti pada akhir-akhir ini, beberapa tahun ini baru dia masuk ke wilayah tanah adat ini. Awalnya belum. Dia beroperasi di sebelah gunung ini. Nanti pada 2 tahun terakhir ini, kemudian dia sudah masuk di wilayah ini. Jadi saya juga tidak tahu dasar apa mereka masuk ke lahan ini. Amarah warga memuncak kala mengetahui izin pinjam pakai kawasan hutan PT BDL sudah habis masa berlakunya, namun masih terus menambang. Terlebih, aktivitas penambangan terus merangsek ke balik bukit, masuk kawasan perkebunan milik adat Toroakat. PT Bulawan Daya Lestari tidak lain adalah perusahaan pemegang izin usaha pertambangan emas sejak tahun 2011. Perusahaan ini beroperasi di area seluas 99,84 hektar yang berstatus pinjam pakai di kawasan hutan produksi di Kabupaten Bolmon. Namun, sejak 4 Oktober lalu, izin operasi tambang emas ini di-stop oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Sederet alpa menjadi dasar penghentian perizinan usaha tersebut, termasuk ketiadaan jabatan Kepala Teknik Tambang dan Rencana Kerja Anggaran dan Biaya tahun 2021. Jauh sebelum surat Dirjen Minerba dilayangkan, kegiatan operasi tambang PT BDL bisa dibilang ilegal. Sebab faktanya, izin pinjam pakai perusahaan itu sudah berakhir sejak 10 Maret 2019. Selama 2 tahun terakhir,
kegiatan operasi PT Bulawan tidak memiliki alas hak yang jelas. 10 kalau nggak salah 10 September 2021 dari Mabes Polri, dari Bareskrim, kemudian dari Gakum datang di lokasi PT BDL yang menyatakan dia harus ditutup karena tidak berizin. Ya salah satunya dia buang limbah sembarangan. Kemudian limbah itu ada sebagian yang turun di Desa Kanaan. Nah, saya juga nggak tahu kenapa dia bisa berproduksi terus sampai sekarang. Apa dia punya penyebab saya nggak tahu. Berani dia bekerja. Saya nggak tahu kenapa dia bisa seberani ini. Berdasarkan dokumen yang tim realitas miliki, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menolak perpanjangan izin pinjam pakai kawasan hutan untuk BDL. Dalam suratnya pada 16 Juli tahun lalu, Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan menyebut tidak bisa memproses permohonan izin. Oleh karena itu, perusahaan diminta menghentikan kegiatan operasi penambangan. Namun lancung belaka, larangan ini dianggap angin lalu oleh BDL. Perusahaan tambang emas ini terus melakukan kegiatan eksplorasi. Tidak cuma itu, belakangan diketahui BDL ternyata juga belum menjalankan beragam kewajiban yang dipersyaratkan. Itu sebabnya Dinas Kehutanan Sulawesi Utara merasa perlu untuk mengevaluasi rekomendasi perizinan tersebut. Kita juga dinas sudah melakukan evaluasi tentang kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pihak perusahaan. Kurang lebih ada 15 poin. Rehabilitas itu penting ya. Rehabilitas. Apa itu, Pak? Rehabilitasi dasar adalah kegiatan penanaman kembali di kawasan hutan lain-lain yang sudah ditetapkan oleh Menteri lokasinya. Kemudian juga pembayaran PNBP itu wajib harus dilakukan pembayaran ketika menggunakan kawasan untuk kegiatan pertambangan. Ketika mereka menebang pohon, itu kita akan evaluasi. Yang jelas ada kurang lebih 15 poin kewajiban yang sudah dan belum dilakukan oleh perusahaan. Namun tudingan penambangan ilegal ini ditampik oleh kuasa hukum PT BDL sebab perusahaan ini mengantongi izin usaha pertambangan yang sah dan berlaku hingga tahun 2029. Keluarnya IUP kita itu 2019 ada yang menyatakan juga bahwa BDL itu ilegal. Nah, ini kami bantah bahwa kita sudah perpanjang IUP kita dan perpanjang dia habisnya pada tahun 2029. Nah, khusus untuk IPKKH kita sudah punya izin pada saat keluar pertama itu sampai 2017. Nah, 2017 kita perpanjang. 2017 kita perpanjang dan itu memang sampai 2019 itu belum keluar. Sampai saat ini juga. Para pelaku penembakan warga Toruakat akhirnya diproses hukum dan ditetapkan sebagai tersangka. 2 orang telah ditangkap pada 18 Oktober dan 1 orang menyerahkan diri setelah masuk daftar pencarian orang. Ketiga tersangka diduga telah menggunakan senapan angin saat berhadap-hadapan dengan warga Toruakat. Senapan yang sama telah menewaskan Armanto. Disinilah kejanggalan itu muncul. Saat aksi pemasangan patok oleh warga Toruakat, polisi sebenarnya sudah berjaga-jaga mengamankan situasi. Anehnya, di saat yang sama, aparat tidak melakukan pencegahan atau mengamankan para preman bersenjata yang berhadap-hadapan dengan warga. Dari video amatir yang realitas miliki, jelas terlihat para preman bersenjata begitu leluasa menenteng senjata tajam dan senapan angin. Hingga akhirnya terjadi bentrok berujung penembakan bak di negeri para koboi. Personil kami pada saat awal sudah melakukan pengawalan, bahkan melakukan himbauan kepada masyarakat desa Toruakat untuk tidak membawa senjata api, senapan angin, tidak membawa senjata tajam, tidak minum minuman keras sebelum melakukan ataupun membawa. Ini sudah kami lakukan ya. Filter-filter seperti ini, upaya-upaya pencegahan sudah kami lakukan. Namun kami juga tentunya melihat bahwa ketika terjadi perselisihan, kami juga melihat banyak jalan-jalan akses masuk yang bisa ditempuh dari warga masyarakat.
yang rupanya memang persisian ini sulit untuk dihindari, ya, karena ada berbagai kepentingan pada saat itu. Warga ingin mungkin menanam patok, tapi karyawan harian lepas yang dipekerjakan oleh PT BDL sendiri tentu ingin bahwa lokasi yang menjadi wilayah pekerjanya itu tetap dalam keadaan yang tidak diganggu-gugat oleh kelompok masyarakat yang lain. Data Jaringan Advokasi Tambang mencatat sepanjang tahun 2014 hingga 2020 terdapat 269 korban kriminalisasi dan penyerangan terkait tambang. Sementara di tahun 2020 saja terjadi sedikitnya 45 konflik tambang. Kita tentu saja tidak antipati dengan bisnis dan investasi. Namun kita tidak bisa menutup mata atas fakta yang ada. Konflik tambang dengan masyarakat kerap terjadi. Bisnis dan investasi bukanlah suatu keistimewaan dengan privilege yang sewenang-wenang. Namun sebaliknya, setiap produk investasi harus dijalankan secara clean and clear dengan menegakkan aturan tanpa pandang bulu. Metro TV